Oke, kalau hari ini sih sebenarnya kita jadwalnya itu tentang apa namanya, materinya itu kalau kita lihat silabus itu tentang pertemuan ke-8. Karena metode kita sudah kan. Nah, tapi sebenarnya aku sebenarnya agak kurang setuju, dia ngomong ke kurang setuju mungkin tidak bisa ya, karena nih yang buat silabus bukan aku. Jadi sebenarnya ini materi kita ini kan sebenarnya kalau kita ini disebut pemrograman komputer dasar lah ya. Karena kita kan belajar, kalian juga masih semester 1, benar nggak? Semester 1, benar ya? Jadi masih dasar, dan sedangkan kalau untuk materi yang ke-8 ini masalah enkapsulasi dan lingkup variabel ini harusnya agak belajar di pemrograman lanjut, yaitu. Jadi di saat kalau kalian itu ngembek mata kuliah pemrograman OOP, Object Oriented Programming. Nah, di situ juga aku sempat bingung sebenarnya. Jadi yang dimaksud dari pembuat kurikulum atau silabusnya ini nih apa gitu nah. Sedangkan kita di semester 1 ini masih belajar yang namanya dasar. Jadi di semester 1 ini kan belajar bagaimana proses atau konsep dasar dari pemrograman komputer ya, yaitu proses praktek dari pengantar algoritma dan pemrograman kalian yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sekarang enskapsulasi ini ya sebenarnya itu ada di bab 2 lah kita sebut, bab 3 dari mata kuliah pemrograman OOP yaitu. Jadi harusnya kalau kita nak belajar ini itu kalian harus paham dulu konsep dasar dari OOP yaitu. Jadi sebenarnya untuk yang kali ini itu sebenarnya agak santai ya gitu belajarnya, karena tidak langsung hardcore ya, karena kita bakal belajar teori baiklah kalau aku ini, karena kalian pening juga ya mungkin ya, kalian juga pening dipaksa belajar tiga tiga materi lah dalam satu pertemuan ya, karena kurang logika lah bagi aku kalau misalkan kalian harus memahami konsep enskapsulasi di Java, kecuali kalau kalian sudah belajar yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Jadi kalau kalian lah belajar kelas, kalau kalian lah belajar objek, kalau lah sudah belajar instansiasi, mungkin pacak lah kita langsung hardcode masalah enskapsulasi data. Jadi sederhananya seperti ini ya, kalau kita belajar enskapsulasi data itu kita itu belajar yang namanya hak akses. Intinya itu, Be. Jadi kalau di sini bisa kalian lihat kan, di sini ada sebuah kapsul. Biasanya yang kita bungkus atau kita enskapsulasi itu ada dua secara umum. Pertama itu variabel, kedua itu ialah metode. Oke. Mungkin ini dulu yang harus kalian pahami. Dan yang harus kalian ingat, di enskapsulasi ini biasanya dia ada kelas dulu. Itu tadi yang aku ngomong, harusnya kalian tuh harusnya belajar dulu kelas dulu kan, OOP-nya dulu. Tapi tidak tahu, kalau di teorinya sudah belajar tidak masalah OOP? Dengan Pak Firdaus? Belum ya? Belum belajar. Nah itu, jadi kan ya sebenarnya aku juga agak sedikit bingung lah ya. Jadi cak mana lah ngajari enskapsulasi data di kelas kalian ini. Jadi aku ambil kesimpulan dan juga koordinasi juga lah dengan dosen satunya ya untuk ngasih flashback. Ibarat tuh kasih gambaran awal tentang enskapsulasi data di Java tuh cak mana. Jadi pada dasarnya itu ya itu. Jadi intinya kita itu membungkus data, membungkus metode atau yang sering kita sebut dengan fungsi dan prosedur. Jadi mana baik fungsi dan prosedur yang bisa diakses oleh user, mana baik fungsi dan prosedur yang harus melalui tahapan tertentu untuk bisa diaksesnya. Nah, kan ini nih, kalau kita belajar teori ya, jadi kalau enskapsulasi itu ialah bisa disebut ke proses pemekatan atau penyatuan data
Oke, ini kalau berdasarkan terminologi, kalau kita berdasarkan eh, definisi-definisi tertentu. Nah, tapi kalau misalkan enskapsulasi itu bisa juga untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan. Ini sebenarnya yang harus digarisbawahi itu enskapsulasi itu gunanya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian mungkin agak lalu penerapannya agak itu eh, bakal ada istilah ya namanya private protect sama public Nah, jadi aku sedikit lah kasih sekilas tentang paradigma pemrograman OOP di Java. Jadi sebenarnya OOP itu terdiri dari ada 3 komponen utama. Gitu. Nah, kan agak aneh lah ya kalau kita belajar komponen yang ketiga ini, tapi komponen pertama dan komponen kedua ini tidak kita pelajari. Jadi pada dasarnya kalian itu harus paham dulu, kalau misalkan kalian belajar object oriented programming atau bahasa pemrograman atau paradigma pemrograman OOP, itu kalian akan ada materi yang namanya enkapsulasi. Jadi kalian harus paham dulu kalau sekarang ini yang kita pelajari itu ialah paradigma yang paling lawas, yaitu paradigma struktural. Dan sedangkan yang ini UUP ini ialah paradigma dewe, yaitu paradigma UUP. Jadi paradigma pemrograman itu kan banyak ya, ada struktural, ada UUP, ada metode, dan lain-lain. Tapi yang paling sering digunakan sih sebenarnya OOP ini ya, sebenarnya. Kalau kalian penerapannya misalkan kalau kalian pengen membuat aplikasi mobile, misalkan APK ya, biasanya itu menggunakan Java ya, karena Android Studio mungkin, atau mungkin pakai IDE lainnya. Biasanya itu pakai OOP dia, pakai kelas-kelas gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah main GUI, biasanya sudah banyak kelas-kelas tertentu. Nah, ini mungkin kurang jelas ya. Jadi pada dasarnya enkapsulasi itu dibagi menjadi 4 pada umumnya, yaitu public, protected, private, no modifier. Jadi di sini mungkin paling sering ya kalian lihat public class, misalkan public app class, misalkan yang sering kita pakai itu kan, baru nanti ada mainnya ya, main itu fungsi utama. Nanti public itu, kelas itu bisa juga dalam bentuk protected dan juga private. Jadi ini merupakan jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari enskapsulasi ya. Jadi yang pertama enskapsulasi public. Jadi public ini dia bisa diakses oleh semua dan juga protected. Nanti ada juga syarat-syaratnya. Jadi secara umum ada 3 ya. 3 ini public, private, protected, sama no modifier. Oke. Kemudian manfaat, apa sih sebenarnya manfaat dari kalau enskapsulasi ya. Nah, sebenarnya manfaat yang paling pertama itu ialah ini, penyembunyian informasi. Jadi kita pengen mengatur mana saja informasi yang boleh diakses oleh umum, mana saja informasi yang sifatnya private yang tidak boleh diakses oleh umum. Dan yang pasti ya, karena kalau OOP ini konsepnya itu modularitas, yang pasti OOP itu dia tracing errornya itu lebih mudah ya, karena kita itu sudah memecah program kita itu ke dalam kelas-kelas kecil-kecil atau sub proses. Beda ya kalau misalkan kita struktural, misalkan kalian bayangkan misalkan ada 1000 line coding. Nah, berarti kita harus ngecek dulu kan dari apakah ada errornya itu di line pertama atau di line ke 1000. Sedangkan kalau modularitas berarti kita itu sudah membaginya itu menjadi sub bagian. Misalkan coding baris pertama sampai 100 itu kita bungkus dia ke dalam kelas 1.
Kemudian begitu ya, jadi kita bagi misalkan dari 1000 kelas kita bagi menjadi 1000 line, kita bagi dia menjadi 10 sub bagian. Jadi kita lebih enak ya men-tracing errornya di mana. Apakah dia di error yang kelas pertama atau yang kelas ke-10. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi di sini kan ada 4 tadi ya, berdasarkan diagram pen ya. Diagram pen itu kan ada ada 4 jenis dari enskapsulasi di sini. Nah, 4 jenis itu yang pertama public ya. Jadi pertama Y ini artinya itu bisa diakses ya. Dan N ini ialah tidak bisa diakses, sedangkan subkelas itu ialah anaknya, anak kelas. Anak-anak kelas ini maksudnya tadi yaitu jadi inheritance-nya itu. Jadi kan kalian bisa lihat di sini kalau misalkan public itu dia bisa diakses semua itu. Sedangkan protected itu semuanya bisa diakses kecuali Word ini. Artinya Word ini ialah suatu seluruh package di aplikasi. Jadi nanti kan kalau misalkan di Java itu dia itu kan terdiri dari banyak-banyak package ya. Jadi kalau misalkan Word itu berarti artiannya itu bisa diakses oleh setiap package-nya. Kalau protected dia tidak. Sedangkan ya itu. Jadi semakin mengkerucut ya di sini. Tuh. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya secara umum kalau kelas yang tipenya public itu dia bisa diakses semuanya, bisa subkelasnya bisa akses, Word-nya bisa akses, bahkan package-nya juga bisa akses. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat di sini enskapsulasi yang paling aman itu ialah private ya. Jadi private itu paling aman di sini bagian informasinya. Karena yang bisa mengaksesnya itu hanya kelasnya itu sendiri. Gitu. Kelas dari itu sendiri yang hanya bisa mengaksesnya. Sedangkan package maupun subkelas itu tidak bisa. Beda halnya kalau protected. Kalau protected berarti subkelasnya bisa diakses. Subkelas ini misalkan kita membuat suatu kelas baru misalkan A, kemudian kita ingin mengakses kelas itu di kelas utama ya, misalkan main kelas ya, seperti itu. Jadi yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya enskapsulasi yang paling aman itu ialah private, yang paling bisa diakses atau paling free atau free access untuk umum itu ialah public. Nah, mungkin secara umum itu ya pengenalan awal tentang enskapsulasi. Nah, sekarang kalau misalkan kita bahas masalah apa namanya itu, misalkan kalau di programnya secara langsung ya kayaknya aku belum mau bahas secara umum ya masalah codingannya langsung, karena ya gimana ya, aku males kalau misalkan kita belajar itu nggak terstruktur gitu kan. Tapi intinya kalau lihat dari hasil konsultasi tadi, intinya kalian itu paham dulu ya tentang proses enskapsulasi. Nah, sedangkan kalau misalkan di pertemuan berikutnya itu tentang kita itu bagaimana penggunaan library. Nah, ini penggunaan library ini masih bisa lah nanti kita demokan ya, karena ini tidak merubah paradigma pemrograman tadi kan intinya. Jadi walaupun kita masih belajar paradigma yang struktural, tapi penerapannya masih bisa diterapkan. Nah, sebenarnya yang ingin disampaikan di materi ini atau itu ialah tentang ruang lingkup variabel juga ya di sini kan. Jadi ada dua, tentang enskapsulasi dan ruang lingkup variabel. Nah, ruang lingkup variabel yang ingin disampaikan di sini bahwasanya kalau misalkan di Java itu dia ada namanya global deklarasi atau ada juga dengan lokal deklarasi. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya.
Jadi kalau global deklarasi itu pada dasarnya itu bisa dipakai oleh seluruh entitas di setiap program, sedangkan lokal eh, variabel itu adalah suatu variabel yang hanya bisa diakses oleh eh, lokal variabel. Nah, sekarang coba kita ini dulu ya. Kita jingok ke bawah dulu yang ruang lingkup inilah kayaknya yang paling bisa kita contoh ke. Nah, jadi ini kan yang kemarin ya tentang apa ya, tentang array ya. Nah, jadi pada dasarnya global deklarasi variabel itu yang ini. Jadi dia bisa diakses di line yang ke berikutnya yang ke bawahnya itu bisa diakses. Sedangkan for integer i, nah ini kan suatu deklarasi juga kan. Nah tapi ini sifatnya lokal deklarasi. Jadi hanya bisa diakses itu jika kita berada di dalam iterasi dari pengulangan ini. Di saat kalian buat ini di bawah sini, itu pasti tidak dikenali. Misalkan kita contoh di sini ya, sederhana we. Misalkan kita contoh di sini kita buat print i lah, i. Nah, dia tidak dikenali kan? Kenapa? Karena emang ini dibuat untuk suatu tipe data atau variabel yang dibuat hanya khusus di dalam suatu iterasi. Jika di luar iterasi, maka dia tidak dapat dikenali lagi. Makanya kalau misalkan kita pengen dia buatnya itu bisa dikenali di dalam maupun di luar iterasi, makanya kita harus buat dia sebagai ruang lingkup global variabel. Gitu. Caranya seperti ini. Caranya sederhana. Ini juga sebenarnya bisa juga di sini kalian misalkan integer coba misalkan ya sama dengan 1. Jadi kalian membuat suatu ini misalkan kalau di sini kita pengen buat coba. Nah, di sini juga tidak dikenali oleh baris program yang di luar dari di luar dari iterasinya itu. Oke. Jadi di sini paham ya apa yang dimaksud dengan lokal deklarasi dengan global deklarasi. Jadi kalau global deklarasi itu pada dasarnya dia bisa dipakai secara umum oleh baris coding yang di bawah-bawahnya, sedangkan kalau misalkan lokal deklarasi itu dia hanya bisa diakses di subproses atau bagian proses tertentu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya kah? Sebelum agak besok kita masuk ke untuk yang belum UTS agak silakan melakukan kesusulannya. Oke, jadi sebenarnya yang aku resum lah sedikit ya. Yang harus kalian pahami untuk pertemuan hari ini ialah apa itu enskapsulasi, jelas ya. Jadi apa itu enskapsulasi dan ada berapa jenis enskapsulasi ya di Java. Jadi kalau aku sedikit resum, enskapsulasi itu ialah pembatasan akses. Kalau jenis enskapsulasi di Java itu secara umum ada 4. Pertama tadi public, oke. Kedua itu protected, no modifier. Baru yang paling aman itu ialah private. Dan bisa disimpulkan juga setiap jenis dari enskapsulasi itu mempunyai ciri atau kegunaan masing-masing ya. Yang jelas yang paling private itu ialah yang paling aman itu ialah private ya, sama seperti judulnya atau namanya ya private aman ya. Atau private itu apa sih kalau bahasa Indonesia itu ya benar lah aman ya. Atau
bisa kita sebut dengan rahasia ya, private. Nah, sedangkan yang berikutnya yang harus kalian pahami itu ialah tentang ruang lingkup variabel. Jadi ruang lingkup variabel itu secara umum itu ada dua, yaitu global variabel sama lokal variabel. Oke. Global variabel tadi itu adalah suatu variabel yang bisa dipakai secara global oleh setiap entitas atau setiap bagian dari suatu program. Sedangkan kalau lokal variabel itu ialah suatu variabel yang hanya bisa diakses oleh subproses atau lokal proses dari suatu program. Izin Pak, Oke? Bapak masih share screen codingan Pak? Iya. Ini karena kan aku sebenarnya konsepnya itu mereview ya. Jadi kalau Oh iya. mereview itu. Jadi secara umum mungkin itu ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan sama terkait enkapsulasi data. Karena ini kita belajar sedikit advance terlalu jauh ke depan gitu ya. Jadi agak daripada kita menghayal-hayal lebih baik ya kita pahami konsep dasarnya dulu ya. Yang penting kalau dasarnya kalian kuat, yang penting itu kalau di pemrograman nah ya pengalaman aku yang penting kalian itu tahu istilahnya dulu. Jadi kalian itu tahu apa itu istilah inheritance, istilah polymorphism, istilah encapsulation itu apa. Nanti ini encapsulation ini bakal kalian pakai ini istilah ini di baik itu misalkan kalian mau ngambil jaringan ya, ada juga di jaringan. Itu enkapsulasi data namanya. Inheritance ini pasti bakal ketemu kalian itu di misalkan kalau ada sih, nggak tahu ada nggak kalau di SK nih mata kuliah UUP ya. Kalau udah ada mungkin kalian bakal pakai itu di pemrograman mobile computing ya, pasti ada lah mobile computing ya mata kuliahnya. Mungkin ini ya, ada yang ditanyakan lagi atau pengen didiskusikan terkait mata kuliah pemrograman komputer? Izin bertanya Pak. Boleh? Ini kan memahami konsep dasar Pak ya tentang encapsulation. Nah kalau di jaringan komputer itu kan ada juga encapsulation, misalnya dia routing. Jadi encapsulation itu mengarahkan jaringan data itu jadi supaya terarah. Itulah ada juga yang namanya IP public sama privat. Jadi membagi jaringan itu ke mana arahnya baik bisa diakses umum ataupun tidak, sama tidak konsepnya sama pemrograman ini Pak? Sama. Jadi sebenarnya kalau enkapsulasi di jaringan itu, kalau kalian paham dan juga mungkin sudah diajari ya, kalau di jaringan itu kan enkapsulasi itu intinya tuh kapsul. Jadi membuat suatu data itu kita kapsulkan ya. Nah, jadi istilah itu kita strukturkan. Misalkan contoh, data itu biasanya kan tadi kan kalau kalian belajar jaringan kan pasti paham juga dengan istilah oscillator ya. Oscillator dan oscillator itu biasanya ada ibarat itu kriteria-kriteria tertentu. Misalkan kalau layer 3 tadi yang dikatakan oleh Adrian tadi kan harus ada IP ya. Nah, biasanya itu kan konsep dasar dari enkapsulasi dia pasti biasanya ada header, ada data dan juga ada footernya kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari enkapsulasi yang ada di pemrograman itu ya sebenarnya konsepnya hampir sama. Seperti yang di data tadi. Walau yang di enkapsulasi yang di pemrograman itu dia nanti dibagi dua lagi. Yang mau kita enkapsulasi itu variabelnya atau metodenya. Dibagi lagi jadi dua. Kalau variabelnya berarti ada misalkan private integer, misalkan contoh private integer nilai, berarti nilainya bersifat private. Kalau misalkan metode berarti dia ada 4 tadi kan. Nah, dan setiap metode itu ada juga strukturnya sama seperti di jaringan tadi strukturnya. Misalkan strukturnya nanti ada setter, ada getter. Nah itu nanti dibahas di mata kuliah OOP gitu. Karena kalau kita mau memahami itu kalian harus paham dulu konsep dari suatu kelas gitu. Nah ini kelas itu kan dia dari awal itu sudah harus menyebut kapsul ini ialah sebuah kelas kan, kelihatan kan. Jadi kalian harus tahu dulu kelas itu apa. Nah, jadi kelas itu pada dasarnya itu membuat suatu program struktural kalian itu menjadi banyak kelas gitu. Karena kan yang kita pelajari sekarang kan
biasanya kan kalau kita ngoding tuh pasti satu kan, cuman point main kelasnya itu kan di atas kan. Nah sekarang kalau OOP ini kalian bayangkan kelasnya itu jadi banyak gitu. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan fungsinya itu beda-beda. Dan itu setiap kelas itu biasanya dia ada konstruktor. Agak kita belajar konstruktor pula lah juga kan, konstruktor. Agak dari konstruktor itu ibarat itu baru agak ada lagi istilah metode. Jadi kalau konstruktor itu ibarat suatu, jadi sebenarnya kalau kita mau pengen belajar konsep dasar itu ya, jadi kelas itu pasti ada namanya objek. Kalau ada kelas pasti ada objek. Nah itu. Nah kalau kita analogikan yang paling sederhana, kelas itu ialah template. Oke, objek itu ialah data. Kalau misalkan kita lebih mudah lagi untuk memahami apa itu kelas dengan objek, kelas itu ibarat loyang kue. Nah, sedangkan objek itu ibarat kuenya. Nah, dalam artian loyang itu bisa dipakai oleh banyak kue kan? Benar kan? Oke. Nah, dalam artian di sini kelas itu juga bisa dipakai oleh banyak objek yang nanti bisa kita simpan di dalam suatu variabel atau tipe data tertentu. Jadi kalau kita menjawab atau pertanyaan secara singkat tadi, apakah enskapsulasi data ini sama dengan enskapsulasi di jaringan? Secara konsep dasar itu sama. Tapi mungkin yang di enskapsulasi itu jenisnya yang beda. Kalau sama-sama, sebenarnya sih kalau di enskapsulasi jaringan itu sih mungkin nanti bakal dipelajari di Komdat ya, lebih spesifik di komunikasi data nanti bakal kalian pelajari. Nanti juga udah tahu kalau kalian sekarang siapa yang belajar ngajar Komdat? Kalau kami dulu almarhum ini Bapak Reja ya. Mungkin ini ya, ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan tentang enskapsulasi data? Intinya ini ya enskapsulasi. Mungkin itu ya kenapa sebenarnya kan banyak sih orang-orang yang ngobrol ya, atau orang-orang yang berpendapat kalau Python itu kan dia nggak tradisional atau konvensional Java ya. Tapi sebenarnya Java-nya gimana ya? Kalau boleh aku bilang secara pribadi, kalau misalkan kalian itu paham Java, kalian mau ngoding apa ya, misalkan kalau kalian mau nanti tamat kuliah mau larinya ke mobile programming atau itu pasti kalian bakal pakai konsep OOP-nya Java. Kalau kalian mau ke web, misalkan nanti mau jadi web developer, pasti pakai juga nanti namanya MPC. MPC itu model view controller, itu konsepnya OOP juga. Konsepnya sama seperti yang digunakan di Java. Jadi itu sangat wajar kenapa sih pemrograman dasar itu menggunakan Java. Walaupun dulu juga pakai C juga sebenarnya bagus. Tapi ada sedikit kuat lah mungkin ya. Kalau the real OOP itu ialah Java sebenarnya. Banyak itu sebenarnya yang ngomong-ngomong kayak gitu. Nanti juga kalau kalian mau pengembangan itu, kalau sekarang ini sebenarnya enak sih, enak bener kalau belajar pemrograman itu sudah perkembangan internet itu ya sebenarnya paling enak ya. Kalau zaman aku dulu waktu masih coba nyelesain tugas akhir itu ya, kalian bayangkan baik itu dulu tutorialnya itu hanya ada yang berbahasa Cina karena zaman dulu itu kan ya itu, jadi yang sering membuat tutorial itu kan orang Cina tuh, jadi ya itu, jadi kita harus translate dan juga kadang apa yang itu. Jadi dalam artian di sini yang aku mau sampaikan ya, mumpung masih semester 1 ya, tentukanlah jati diri kalian, dalam artian ya jangan sampai agak ibarat sudah mau tamat baru sibuk mau cari ya. Pastikan kalian itu otomatis kalau kuliah itu kan ingin memperoleh pekerjaan ya yang lebih baik kan, atau mungkin kalian mau
berwirausahaan di bidang technopreneurship itu lebih bagus lagi. Misalkan kalian pengen membuat startup lah ya, startup atau apa, misalkan PT-PT. Mungkin itu ya, kalau misalkan intinya ini lebih ke OOP lah, nanti kalian bisa explore itu di mobile computing ataupun yang lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait enskapsulasi dan juga apa tadi, ruang lingkup variabel? Kalau aku sih secara pribadi ya, kalian harus carilah dari sekarang. Cobalah kalian bandingin tuh. Kita kan apa ya namanya itu, bandingin aja lah salary lah. Salary kita kan ada tiga sub apa namanya, penjurusan ya kalau nggak salah, jaringan, image processing, dan juga apa ya kalau sekarang sistem cerdas ya, mana nggak sistem cerdas itu? Robotika ada Pak. Ya robotika, oke. Robotika. Nah kalau aku secara pribadi kan, karena aku juga dulu senang robotika, juga senang jaringan, juga senang citra. Sebenarnya yang peluang kita paling besar itu kalau di robotika kita jelas kalah sebenarnya sama anak elektro. Kenapa? Karena dia emang belajar elektronika dasarnya lebih kuat daripada kita. Tapi kita menang dari segi algoritmanya kita itu. Tapi kalau kita mau tanding algoritma lagi sama anak IF, kita kalah juga. Jadi sebenarnya kita ini bingung juga ya yang diomongkan. Sebenarnya kita nih kalau ibarat kalau kambing itu blasteran lah ya. Ibarat bingung juga kita itu sebenarnya, mau ibarat kita tuh kuat di elektronika tapi tidak terlalu kuat, tidak di algoritmanya juga tidak terlalu kuat. Tidak mungkin kita ngalahin anak IF ya. Bukannya kita meremehkan kemampuan kita sendiri, karena emang mata kuliah anak IF itu emang ditujukan untuk algoritma gitu. Mereka itu ya, anak IF itu belajar pemrograman itu sampai 4 mata kuliah, kalian bayangkan. Jadi algoritma 1, algoritma 2, algoritma UUP yang tadi aku bilang, terus algoritma lanjut. Jadi emang itu emang yang yang pengen mereka kuasai. Nah mungkin itulah sekarang kalau pengen kalian dengar itu kan, kenapa sih pasti pernah lah ya kuat-kuat anak jaringan gitu ya. Oh ternyata emang jati diri anak SK itu sebenarnya di jaringan gitu loh. Karena kita nih strongnya itu emang di jaringan gitu. Sebenarnya sih kalau aku ngomong, aku antara setuju ya tidak setuju, tapi emang kita tuh sebenarnya emang kuatnya itu di IoT sebenarnya. Intinya di IoT. Karena kita itu kan mengkolaborasikan antara embedded system ya. Sebenarnya robotik itu terlalu jauh lah ya, karena robotik itu paling diterapkan itu di dunia kerja itu mungkin di pabrik-pabrik itu juga sebenarnya jarang lah ya. Ya kalian bayangkan misalkan bawa barang robot gitu ujuk-ujuk kan jarang kan. Pasti kan masih ada orangnya gitu kan. Nah, paling ya itu IoT tadi. Nah, kalau jaringan sih emang luas juga lah bidangnya itu. Tapi bisa dikatakan lah. Tapi yang aku ingin sampaikan di sini, kalau aku sudah melanglang buana lah ibarat dalam artian aku dulu hobi robotika. Dalam artian aku sudah menjamur lah, dalam artian tidur di lab tuh lah sudah sering lah ya, sampai kena marah satpam lah segala apa zaman-zaman kuliah dulu ya, karena disangkut tak punya rumah mungkin ya, karena tidurnya di lab terus gitu kan. Nah tapi ujung-ujungnya aku malah ngambil skripsi tentang image processing kan, jadi aneh sebenarnya. Terus akhirnya aku sempat juga kuliah ngajar di SMK, itu ngajar lagi tentang jaringan. Jadi sebenarnya
campur-campur baur lah. Jadi intinya sekarang mangkonya dari situ aku mempelajari bahwa emang kita tuh perlu namanya jati diri gitu. Jadi diri, jadi kalian itu kalau mau misalkan fokus ya fokuslah dari awal, tapi tetap harus tahu ya ilmu dasar ya. Jadi paham nggak Mas? Itu alasan kenapa ilmu matematika tuh harus belajar dari SD kan, karena emang kita tuh harus ada ilmu dasar dari suatu ilmu. Mungkin itu juga alasan kenapa semester 5 AG baru kalian penjurusan kan. Nah, kalau IoT, kalau sebenarnya kalau contoh-contoh IoT mungkin kalian pernah dengar warung pintar ya, pernah ya? Dengar warung pintar, Warpin. Nah, itu kan sebenarnya itu kan salah satu ide-ide yang suatu ide yang dikembangkan jadi sebuah startup. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mungkin punya ide sendiri, mungkin kalian juga bisa misalkan buat apa lah misalkan yang bisa menghasilkan suatu produk digital ya yang berhubungan dengan alat-alat gitu. Karena kan konsepnya itu kalau warung pintar itu sebenarnya konsepnya itu dia tuh warung ada microcontroller yang gunanya untuk merekap data pengeluaran dari warung itu. Intinya dia kan pakai sistem embedded di situ. Itu IoT tadi. Tapi kalau sekarang kan aku sebenarnya jadi programmer juga kan, jadi programmer kan di instansi pemerintah kan. Jadi kalau programmer sekarang sih sebenarnya tidak juga susah sejak zaman dahulu ya, sebelum ditemukannya Google ya. Jadi intinya sekarang itu uang lah saling berbagi codingan mereka. Jadi ya itu intinya, cak mano kalian itu make codingan uang, terus kita sesuaikan dengan yang kita pengen sih, itu baik sih sebenarnya. Nah itu nak make, iya Pak. Nak make yang kita pengen itu kalian tuh harus paham konsep dasarnya dulu. Kalau misalkan kalian tidak paham konsep dasar ya cak mano kalian bakal mensintesis ya istilahnya, merubah karya uang dengan karya kita. Itulah dengan istilah yang sering kalian dengar mungkin kuat uang Indonesia ya, ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Mungkin itu ya, ada yang ingin ditanya ke atau di diskusi ke, kalau itu mungkin cukup sekian ya materi tentang enskapsulasi data. Oke, kalau misalkan tidak ada silakan diisi absennya. Oke, yang belum siapa ujian kemarin ada 1 orang ya, kalau nggak salah. Oke, silakan dikerjakan. Hah? 2 ya. Nah, mungkin yang belum ujian silakan dijapri lagi lah ya, dijapri lagi ke aku untuk melakukan ujian susulan. Oke, mungkin cukup sekian ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record.